Oke, thank you buat yang udah hadir. Karena sekarang udah jam 5 pas, kita langsung mulai ya sesinya. Judulnya adalah bangun klien. Jadi bangun relasi dengan klien. Nah, pasti pertanyaan pertama atau hal paling awal yang ada di benak kalian itu adalah, ini dari mana? Dari mana datangnya si klien? Gimana caranya kita dapetin klien? Yang basic itu ada 2 cara ya. Yang pertama, mulut ke mulut. Mulut ke mulut ini adalah yang paling powerful dan paling cepat. Dan ini berbanding lurus dengan relasi atau teman kalian. Jadi semakin banyak relasi atau semakin banyak teman kalian, itu nanti bakal semakin banyak dan semakin gampang. Ya, kayak gitu. Mulut ke mulut ini, dia akan seperti ini teman-teman. Jadi misalkan dari 2 klien pertama kalian nih, mereka puas dan mereka suka sama si kalian, nanti mereka akan ngerekomendasiin ke klien selanjutnya, ke teman mereka. Jadi kayak gini. Nah ini ini mirip ya sama MLM. Jadi kira-kira yang penting adalah kita bikin si A dan B ini happy sama pemasangan mereka, dan semoga mereka willingly untuk menyampaikan ke teman-teman mereka. Nah, tipe yang marketing mulut ke mulut ini dibantunya sama apa? Dibantunya adalah sama kode referral. Tapi yang paling utama adalah mereka harus puas sama hasil pemasangan yang kalian buat. Jadi itu termasuknya stylenya sesuai selera mereka, terus keawetannya juga harus oke. Nanti mereka akan dengan sendirinya nih ngerekomendasiin ke teman-teman mereka. Jadi ini adalah yang paling gampang, paling kuat ya, karena kan kayak misalkan katakan si C udah lihat hasil A, oke, terus langsung pasang deh ke kamu, jadi cepet. Nanti akan berbeda nih sama yang nomor 2, yang sosial media, ya kayak gitu ya. Jadi dibantunya adalah kalian bisa bikin promo kode referral, atau promonya dibikin kayak gini, berdua lebih murah, ajak teman kamu, ajak sister kamu, mami kamu, nanti akan dapatkan harga yang spesial. Jadi kayak gitu cara nge-grow yang ini yang paling gampang. Nah, kekurangan yang ini adalah kalau teman atau relasi kamu itu sedikit, katakanlah, jadinya akan kurang gitu, akan lambat bertumbuhnya. Langsung ya, kita bahas yang kedua ya. Yang kedua itu adalah sosial media marketing. Ini yang paling populer banget ya, soalnya kita tuh apa-apa kan di sosial media ya teman-teman. Mulai dari cari hiburan, cari rekomendasi make up, atau sekedar mau connect ke teman-teman kita, semua itu ada di sosial media. Nah, sosial media ini peluangnya infinity atau enggak terbatas. Jadi bukan teman kalian atau orang yang tidak kalian kenal itu bisa menjadi klien kalian dari sosial media. Nah ini nih yang kadang orang masih, apa iya ya, apa bisa ya, terus kayak gimana caranya. Karena sosial media ini adalah bukan lapak atau bukan tempat yang fisiknya kelihatan. Jadi kita nggak tahu, jadi kita merasa kayak bingung. Kayak gitu ya tentang si sosial media ini. Nah sosial media ini adalah 5 platform di sini ya. Ada 5 platform yang akan aku jelasin di live kali. Ya kayak gini nih, kalau aku nge-record YouTube juga gini. Di live kali ini adalah platform-platform yang memang works. Memang bekerja di aku. Harusnya sih semua platform sosial media itu bekerja ya. Cuman kan ada caranya masing-masing. Berbeda di konten, berbeda di pembacaan algoritma. Jadi yang susah-susahnya sih kayak gitu. Nah, yang pertama itu adalah Facebook. Facebook ini paling umum ya. Sebenarnya aku pribadi nggak pakai, tapi Facebook ini aku pakai untuk Facebook Ads. Tapi Facebook ini tuh biasa kepake di ini teman-teman, di grup. Dan Facebook itu kan adalah aplikasi yang udah lama banget ya. Jadi kemungkinan besar kayak teman kalian itu udah banyak banget. Even kalian itu berteman di Facebook dengan tetangga atau temannya teman, atau kalian pernah ngelihat siapa di tag fotonya lalu kalian ikut follow gitu, ikut berteman. Jadi
kalian bisa mencakupnya tuh langsung banyak gitu. Biasanya orang tuh juga dibantu posting-posting di grup. Jadi misalkan kan suka ada komunitas-komunitas di Facebook ya, misalkan kalau pecinta hewan nih, misalkan komunitas pecinta sugar glider gitu, misalkan salon-salon gitu juga pastilah ada, atau yang regional, jadi misalkan komunitas Solo, komunitas Surabaya, jadi biasanya bisa di situ. Ini sih Facebook ini, jadi Facebook ini ya ke teman kamu iya, ke pengguna Facebook lainnya lewat grup iya, jadi ini biasanya kayak gitu, biasa dua tersebut. Terus selanjutnya ada Instagram. Wah, ya ini kan kita sekarang lagi live juga di platform namanya Instagram. Instagram kurang lebih sama seperti yang kalian kira. Tapi satu kata kunci yang akan menjembatani kamu dengan klien kamu itu adalah hashtag. Ya, hashtag harus selalu ada di setiap postingan kalian. Maksimal hashtag yang bisa kalian gunakan ada 30. Dan hashtag itu, kesalahan orang ini gini biasanya dia pertama nggak pakai hashtag, atau either kedua dia pakai hashtag yang salah. Kita ambil contoh LS extension ya iyalah, masa ambil contoh yang lain. Jadi kita ambil contoh LS extension, jangan pakai hashtag LS extension yang besar-besar, jadi kayak LS extension training, yang apalagi yang bahasa Inggris, itu nggak akan datang klien dari situ ya. Hashtag yang harusnya kalian gunakan adalah, kalau bahasa Indonesia nih, misalkan sambung bulu mata atau tanam bulu mata. Sebenarnya LS extension juga yang bagus sih, yang betul, tapi harus kalian ikuti dengan region. Jadi misalkan LS extension Jakarta, LS extension Jakarta Barat, LS extension Tangerang. Jadi wajib LS extension Solo, atau misalkan ada daerah yang lebih kecil, misalkan aku daerah lebih kecil Puri atau Kembangan, Rawabuaya. Kalau misalkan hashtagnya ada, gunakan. Jadi berkompetisinya itu di hashtag yang kecil ya, bukan di hashtag yang besar kayak LS extension gitu. Kalau hashtag yang besar LS extension itu lebih ke, karena juga captionnya bahasa Inggris ya, jadi lebih ke antar les artis sih, les artis yang pakai gitu. Tapi bukan untuk les artis ke klien, tapi ke sesama les artis atau ke perusahaan manufacture, perusahaan pembuatan itu yang pakai hashtag tersebut. Jadi jangan pakai hashtag yang besar, pakai hashtag yang kecil. Hashtagnya itu sekitar 100.000, even 10.000, 5.000 itu juga pakai aja dan di mix. Emang agak ribet ya, cuman cara bekerjanya memang kayak gitu dan itu works. Karena kalau nggak mix, kalian akan kena yang namanya shadow ban. Jadi itu adalah algoritma Instagram yang mengira akun kalian ini dioperasikan oleh bot. Jadi postingan kalian nggak akan ditampilin karena kalian menggunakan hashtag yang sama. Sebenarnya ini juga aku suka kayak gini sih, karena kan ya males ya gabungin hashtag lagi ya, orang udah milih 30. Tapi itu ya ini aku harus sampaikan, takutnya kalian mengalamin ya, gue juga maunya kalian jangan sampai kena shadow ban kayak gitu. Jadi wajib pakai hashtag. Jadi research ya hashtagnya ya sesuai dengan region masing-masing. Nah terus kalau kalian research hashtag, itu kan akan kelihatan tuh di situ. Misalkan hashtag LS extension Jakarta Barat, misalkan 100.000 post. Jadi di dalam hashtag itu kalian akan berkompetisi dengan 100.000 postingan lainnya untuk masuk ke kategori top. Jadi itu kan ada kategori top, ada kategori recent gitu kan. Jadi kira-kira kalau misalkan kita jadi klien, kita akan ketik, oke, LS extension Jakarta Barat gitu. Oke, yang mana sih LS extensionnya? Jadi kalau kalian bisa masuk top karena konten kalian bagus, karena dibacanya sama Instagram estetik, engagementnya juga bagus, kan kalian akan dimasukkan ke top tuh. Ya bagus, jadi kalian dari situ si klien itu bakal tahu tempat kalian itu ada. Oh, tapi ya jangan khawatir. Yang penting kalian konsisten dan kalian rajin ngepost. Kan postingan kalian tampil di recent tuh. Jadi kan untuk kliennya kan tidak selalu klik yang top, bisa jadi dia klik yang recent juga. Oh ini nih LS extensionnya yang ini masih aktif ya, kayak gitu ya cara kerjanya ya. Jadi hashtag wajib dipakai, harus sering ngepost, pas ngepost juga hashtag wajib dipakai. Oke. Nah terus selanjutnya itu WhatsApp. Jadi WhatsApp ini adalah untuk mengingatkan atau reminder ke kalian kalau bisnis kalian itu ada. Jadi bisa ada di WhatsApp status,
atau bisa juga dari broadcast message ya, ini si WhatsApp ini. Jadi istilah kata klien itu kan nggak akan langsung jadi klien ya, pasti pertama dia akan menjadi potensial klien dulu. Jadi misalkan dia cuman tanya-tanya dulu karena mungkin memang belum butuh gitu ya kan. Nah di sini kalian remindernya, makanya database itu penting. Jadi sebagai business owner itu pernah nggak sih kalian kayak berpikir ada tempat bisnis yang tidak membuka price list mereka, atau ada juga nih yang langsung dibuka kayak aku price list aku taruh di highlight karena memang aku tidak punya tenaga manpower yang cukup untuk mereply price list. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan klien itu tipenya yang sudah suka mencari tahu, dia akan tahu dengan sendirinya gitu. Jadi bisa lebih bertanyanya itu yang memang penting-penting aja dan gak ada di highlight kayak gitu ya. Nah itu gunanya si WhatsApp itu database ya, database. Jadi kalau misalkan kenapa suatu tempat itu dia tidak membuka playlist mereka di umum, karena mereka ingin database gitu loh. Jadi orang harus tanya, harus WhatsApp ke dia, harus DM ke dia. Jadi dia tahu, oh ini potensial klien aku. Jadi benar-benar cara bisnisnya itu ada, cara bisnisnya itu main ke yang detail-detail kecil seperti itu. Jadi makanya kalian les artis itu juga hebat banget karena kalian harus belajar semuanya. Seperti itu. Ini bawahnya TikTok, tapi aku mau bahas yang Google Business dulu karena ini juga yang penting. Kenapa Google Business penting? Ini sebenarnya aku sering ngomong baik di Instagram Story ataupun di YouTube. Aku pernah bikin video yang mendedikasikan tentang ini ya, si Google Business. Jadi Google Business itu ada seperti ini. Pasti kita sebagai klien kita kan juga pernah jadi klien ya, kita juga pernah jadi buyer, kita juga pernah jadi pembeli. Kalian sering nggak sih ngetik kayak eyelash extension terdekat, atau tiba-tiba kamu pengen pijit, tempat pijit terdekat. Ini dia yang harus kalian buka dan harus kalian isi supaya tempat kalian bisa nongol di sistem pembacaan Google. Jadi seperti itu sih. Kalian tinggal daftar nama tempat ya, daftar nama jalan ya, yang daftarin usaha kalian di Google Maps. Terus kalian juga jangan lupa isi daftar Google bisnisnya. Ini nggak susah sih di maintainnya. Kalian cuma ngisi jam buka toko kalian, jam berapa, lokasinya di mana, masukin foto. Pasti kalian sebenarnya familiar dan tahu lah ya, yang dimasuk Google Business itu yang itu. Dan klien juga bisa ninggalin review di sini. Dan itu yang paling penting adalah membuat tempat kalian tuh terdeteksi oleh Google. Ini nggak boleh diremehin loh ya. Kelihatannya kan kayak nggak ada yang ini ya, kayak nggak ada yang meng-up ini sebagai salah satu platform yang powerful. Oh, tidak begitu Ferguson. Jadi kalian kan punya detensi urgent gitu. Oh, aku pengen eyelash secepatnya. Mana tempat yang dekat yang gue bisa samperin? Mana tempat yang buka? Dari sini, dari si Google Business inilah yang akan menyalurkan atau mempertemukan kalian dari Google. Jadi mau kalian dimanapun, agak terpencil pun, ya misalkan just in case terpencil, ini tetap harus ada, ini harus tetap dibuka. Dan percayalah, klien banyak sekali yang datang dari sini. Kapan-kapan aku post deh screenshotannya bookingan aku sama klien ya. Tahu dari mana kak? Oh aku ngetik di Google terus muncul. Ini adalah salah satu marketing yang free. Ini si Google Business. Sampai sini ada yang ada mau pertanyaan sebelum aku jelasin ke kuncinya. Oke, kita lanjut ya. Siapa tahu pertanyaannya lebih ke bagian bawahnya ini. Kalau aku tanya dulu bentar deh. Gimana? Ada siapa di sini usahanya yang udah pakem nih, udah ada Google Business-nya? Coba ditulis ya sambil aku jelasin. Ini adalah kunci dari yang sosial media. Kuncinya ada 5 ya. Branding, hashtag, konten, promotional post, sama ads atau iklan. Oke, jadi kalau branding sama konten ini nyambung. Branding itu lebih kompleks ya, jadi
orang yang melakukan branding pastinya harus sudah tahu target marketnya itu yang mana. Target market itu bergantung dari pertama dari harga. Jadi harganya kan ini harga yang bisa dibeli untuk yang menengah, ini untuk yang kalangan atas, ini untuk kalangan yang bukan bawah tapi kayak yang tidak mengerti alas extension tapi pingin pasang, kayak paham kan, kayak ya seperti itu. Jadi yang belum terlalu paham, jadi dia mau extension tapi apa aja lah. Nah itu. Jadi brandingnya berbeda. Ini terlalu rumit ya sebetulnya untuk dibahas. Soalnya sebetulnya branding alas extension itu simple, apalagi untuk treatment. Yang penting kalian ngepost portofolio kalian, terus kalian selain portofolio itu yang wajib adalah review dari klien. Itu penting banget untuk kalian tuh trusted atau enggak. Itu orang biasanya lihat dari review. Jadi review itu wajib banget di highlight. Di posting juga oke, cuman review itu biasanya kita pajang atau lebih enaknya adalah di bagian highlight daripada di posting ya, karena kan postingan kan nanti kan akan tenggelam ya, kan yang paling kelihatan yang mencolok itu adalah 12 sampai 15 postingan pertama, itu yang begitu orang visit langsung ngelihatnya yang ini. Jadi kalau misalkan kalian post reviewnya udah di bawah, malah takutnya nggak kelihatan. Jadi paling bagus di Instagram story, di highlight. Pertama portofolio, kedua review, yang ketiga adalah klien selfie, yaitu adalah tag-tagkannya klien-klien kalian. Jadi itulah yang wajib banget kalian kumpulin. Jadi dengan itu aja, branding yang seperti itu aja dan konten yang segitu aja tuh sebenarnya udah cukup untuk grow, untuk mengembangkan bisnis alas extension kalian. Jadi di dalam Instagram itu 3 elemen itu tuh udah cukup seperti itu. Kan nanti ditambahin hashtag. Nah, ini untuk membuat para warga Instagram supaya bisa menotis atau visit ke halaman kalian. Kayak gitu sih. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini dari yang bagian konten. Jadi kalian bingung branding atau bingung kontennya tuh gimana? Nah, terus sambil tetap jelasin ya. Maksudnya aku jelasin cepat karena aku pengen jelasin sebanyak-banyaknya biar nanti pertanyaan juga cepat aku balas. Tapi kalau mau pertanyaan langsung aja tulis loh. Ngerti apa enggak lo kasih tahu gue. Terus tipe-tipe konten yang kalian butuhin itu yang paling populer jelas ya before after. Terus kalau misalkan kalian nemu mata yang sulit atau mata yang kok kelihatannya nggak terlalu bagus, nggak terlalu wow, itu wajib dan boleh banget untuk tetap kalian post karena klien itu kan tipe matanya beda-beda banget dan mereka akan ngerasa lebih relate kalau loh ini kayak mataku, oh dia bisa ngerjain, oh cukup oke kok gitu. Jadi misalkan kalian nemu nih klien yang matanya kayak mata aku, sebenarnya kalau udah difoto kan sebenarnya mata-mata kayak gini, ini kan nggak terlalu kelihatan ya. Tetap kalian harus post. Maksudnya ada cacat-cacat dikit, maksudnya tidak sesempurna yang punya kelopak mata besar atau tidak sesempurna yang pasang volume yang tebal banget. Tapi kalian harus bisa menunjukkan ke klien kalian bisa handle tipe mata apa aja. Ini juga termasuk cara di konten. Terus cara branding, ini kalau kalian udah punya single dan udah punya volume, kalian harus udah mulai tinggalkan single. Kenapa? Karena orang harus bisa membaca kalau volume ini adalah tipe yang paling favorit, yang lagi favorit banget sekarang. Jadi di 9 sampai 12 postingan pertama, alangkah baiknya volume ini tuh udah ramai gitu, udah dikit lah singlenya. Single 2 udah dikit ya, seperti itu. Nah ini nih tipsnya dari aku di bagian branding kayak gitu, dan ini works di aku. Jadi orang visit Instagram langsung tahu, oke, dia spesialisnya volume nih, kayaknya paling bagus, paling favorit volume. Jadi orang langsung tanpa sadar itu langsung dapat informasi, oke, favoritnya yang volume gitu. Caranya seperti itu. Kemudian promotional post. Nah ini nih teman-teman ya, jadi kalau misalkan kalian lagi ada promo, wajib banget di sela-sela portofolio dikasih ya promotional postnya yang lagi berlangsung apa. Jadi biar selain enggak monoton, sesuatu yang promo tentu akan memancing wanita-wanita kan ya. Jadi ini wajib banget.
ya paling baik ini ada spoilernya ya, kayak misalkan mau promo Imlek nih, jadi 7 hari sebelum kalian udah bilang oke, promo Imleknya harganya sekian lebih murah sekian nih, jadi untuk memancing klien supaya rajin untuk booking lebih awal kayak gitu ya. Promotion apa sih, gitu aja sih. Kalau kalian bingung bikinnya di mana, bikin di aplikasi yang namanya Canva ya. Lanjut ke bagian yang ads. Nah, ads ini itu aku tulisinnya ads sebentar. Jadi yang ads ini itu optional ya. Kalau misalnya ada budgetnya, bagus banget untuk ads. Jadi ads di Instagram itu dia pinter guys. Jadi dia itu kamu akan milih. Kamu mintanya apa? Kamu mintanya profile visit, website visit, apa link ya, kayak link gitu. Jadi kalau misalnya kalian sambungin WhatsApp kalian ke iklan, jadi enak tuh. Oh potensial klien kamu lihat. Oh ada ALS nih di daerah deket aku lagi promo gitu misalkan. Kalau kalian minta nyantumin link, jadi begitu di bawahnya itu akan ada langsung link. Mereka langsung tekan langsung ke WhatsApp kalian. Jadi kalian bisa ngumpulin database dari sini. Dan ads ini akan jadi powerful banget kalau kalian jalankan mau deket-deket hari raya teman-teman ya. Jadi misalkan nih mau lebaran, seminggu sebelumnya udah kalian promo nih. Mau lebaran, mau Natal, tahun baru, itu ada triknya kayak gitu. Dan ads itu budgetnya bebas ya, sesuai kantong kalian. Misalkan mau 50.000 satu hari, itu bisa. Jadi nanti Instagram akan mencarikan potensial, maksudnya orang yang kira-kira bisa relate dengan iklan kamu. Kayak gitu nih, ini dari si Instagram ads. Dan kemudian ads itu, dan paling pentingnya kalian bisa milih mau ditampilin di area mana. Itu benar-benar dia sepinter itu. Kalian misalkan mau mau bikin cuma 5 km dari tempat kalian. Jadi misalkan nih, kayaknya aku mau mau ngehits tapi di daerah sekitar aku aja, 5 kilo aja deh, bisa. Mau 5 kilo, 10 kilo, 30 kilo bisa. Bahkan aku bisa pasang iklan di kota lain. Kayak gitu. Sepinter itu ya. Jadi kalian bisa benar-benar mencari target market yang sesuai. Kayak gitu. Dan pastikan kalau kalian sudah pasang ads ini kan dia kan pasti akan menarik orang untuk profile visit ke tempat kalian ya. Jadi tolong dipenuhin dulu ya Instagram feed-nya dipenuhin ya. Jadi kata aku nge-reminder aja lah kalau misalnya postingannya masih dikit, masih 6 gitu ya. Waduh, jangan pas ada budget terus langsung gitu ya. Enggak, tunggu dirapihin. Paling enggak dirapihin. Enggak ada jumlah yang pasti, cuman kan orang kan biasanya kan lebih trusted kayak yang udah banyak kali ngerjain kayak gitu ya. Jadi kalian highlight dulu yang rapi tentang review, tentang klien selfie. Jadi kayak orang tahu, oh ini usahanya udah berjalan lumayan lama kok. Oke, ini trusted kok gitu ya. Jadi biar memperbesar kemungkinan langsung deal saat itu juga gitu ya. Karena sebetulnya Instagram sosial media marketing itu dia bukan untuk menaikkan sales, tapi dia untuk menaikkan awareness. Jadi sales itu istilah kata bonus. Kalau misalkan promosi kalian menarik, maksudnya promosi kalian bertemu dengan calon pembeli yang membutuhkan dan jadinya beli, terjadi sales. Tapi dia adalah gunanya cuma memberitahu orang kalau bisnis kalian ada gitu ya. Jadi jangan berharap ke iklan seperti itu. Jadi kalian harus benar-benar bermain serius ya. Jadi kontennya juga kamu harus bagus gitu ya. Pakai Canva gitu bisa guys, bisa, gak apa-apa. Tapi kalian harus rapi. Kalian invest di waktu untuk bikin postingan yang worth it, yang sekiranya orang gak akan skip kalau ngelihat iklan ini kayak gitu ya. Postingan video juga berpengaruh tinggi sekali. Oke? Aku jawab dulu pertanyaan ini ya, Dinda ya. Kak, dulu kakak saat mulai usaha ALS itu pakai IG pribadi atau buat lagi IG akun baru? Karena kan misalnya baru follower masih dikit, sedangkan IG pribadi udah banyak temen. Kebetulan kalau aku pakai Instagram itu ya, aku pakai Instagram beda sih. Dan paling penting adalah harus diubah ke akun bisnis. Jadi kalau udah banyak temen memang bagus ya. Jadi kelihatannya juga followersnya udah banyak. Itu bener sih, aku ngerasain sih kekhawatiran kayak gini juga pasti ya. Tetapi gini, misalkan kalian ngepost foto mata ya di Instagram pribadi, kan nggak semua teman kamu bisa relate dong, bisa nge-like, bisa komen, karena ini juga berbau jualan. Biasanya kan orang cenderung skip hal-hal yang berbau jualan kan.
Jadi takutnya engagementnya akan turun gitu. Harus berani sih. Jadi kayak mungkin di bagian awal banget itu kalian akan bertemannya cuman kayak sama-sama les artis, atau kalian di follow-nya sama LS manufacture gitu. Cuman seiring kalian sering upload, itu klien pasti bisa datang gitu. Ini aku ngajarin agak jelek ya, cuman bukan agak jelek sih ya, tapi kan kita berdasarkan apa yang ada aja ya, kayak nggak usah dibuat-buat. Kalau kamu mau tembak follower ya gak apa-apa, jadi misalnya kayak 100 gitu, 200, gak usah terlalu banyak karena itu gak guna juga ya. Followernya sekian, malah semakin tinggi followers kalau mereka gak ada interaksi sama kamu, itu memperkecil engagement rate. Jadi Instagram akan membaca postingan kamu, akun kamu tidak terlalu bagus untuk dipromosikan ke bagian ini ya, ke bagian apa sih yang worldwide itu loh, yang bisa kita cari-cari, oh nemu si ini kayak gitu. Jadi ada plus minusnya. Nah tetapi pakai akun pribadi akan jadi bagus, dan it's okay aja, nggak ada salahnya ketika kamu kan nggak semua orang main eyelash extension itu benar-benar main job ya, kan ada yang cuma side hustle aja gitu ya, nggak apa-apa sebetulnya. Jadi daripada kalian maintain 2 akun dan pusing, soalnya begitu kamu buka akun bisnis, supaya kamu bisa mencapai ini sosial media, jadi kamu bisa dapat klien dari sosial media, kamu harus serius. Maksudnya paling enggak postingan kamu rapi, ada hashtagnya ya, dan naruh hashtag itu orang tuh males loh. Aku tuh kayak masih sering loh sekarang itu ngeliat orang nggak pakai hashtagnya salah nggak pakai region gitu kan, jadinya kan tidak tepat. Cuman ya kan kalau kamu yang nggak post, nanti orang nggak tahu gitu ya. Jadi bagus punya Instagram bisnis sendiri, bagus, tapi yang mana dulu yang Kak Dinda bisa dan sanggup nge-grow-nya. Toh nanti kalau misalkan 6 bulan pakai IG pribadi dulu, nanti kalau misalkan udah benar-benar ada kliennya diajak pindah pelan-pelan pasti bisa, cuman jadinya kerja 2 kali. Tapi kalau kamu musingin atau ngeberatin bagian temennya, itu gak terlalu ngaruh sih, karena itu postingan jualan tuh sering skip. Jadi kalau nggak ada engagementnya percuma. Gimana, kalian kesusahan nggak ini jalanin sosial media marketing? Atau sebetulnya udah sering nih kecantol klien dari Instagram, Facebook gitu? Coba kasih tahu aku, ceritain ke aku. Oh ya, ini nih ada pertanyaan, yeay. Oh ya, ini misalkan si bunga telur aku belum kenal loh, kayaknya aku sering lihat loh itu ya IG-nya ya. Aduh, kamu namanya siapa sayang? Sudah aku fallback dulu. Oh iya, oke. Ini ya, kalau misalkan mau lihat ya, aku sambil baca ini punyanya Vi. Kava, aku kan suka promosi di grup jual beli online FB. Oke. Kadang postingan aku suka dihapus sama admin. Sedangkan sama lain juga suka promosi di grup itu. Kenapa ya postingan aku kadang suka gitu? Iya, mungkin kamu nggak akrab sama adminnya. Jadi atau mungkin si grupnya menerapkan ini ya, jumlah maksimal yang bisa yang bakal dibiarin ngepost gitu. Jadi memang lapak orang jualan kayak gitu sih. Maksudnya nggak cuma extension aja ya, misalkan HP, komputer, motor, dan lain-lain sebagainya. Ya itu, kayaknya mereka kenal sama adminnya. Maksudnya mereka kayak berteman, dan atau mungkin bayar. Soalnya aku pernah ngerti, kalau kamu mau promosi di sebuah grup, apalagi kalau grupnya memang besar, penghuni ya, anggotanya grup itu banyak. Jadi memang kalian harus ya berbayar. Kadang ada yang seperti itu. Maksudnya cuma cerita aja ya. Maksudnya aku nebak aja kemungkinan apa yang bisa terjadi gitu. Jadi mungkin memang yang boleh atau yang diperbolehkan ya memang si selected itu aja sama si admin dengan alasan-alasan tertentu, atau mungkin terlalu banyak atau dan sebagainya. Terus mungkin nggak seribet ini. Jadi ke ngelihat dulu nih peraturan dari si grupnya sendiri. Jadi kadang ada nih tempat atau lapak jualan yang kamu nggak boleh nyebutin harga. Jadi begitu kamu nyebutin harga, kamu di-ban atau postingan kamu dihapus. Jadi memang itu istilah kata ya, tata kramanya si orang grup itu. Jadi nggak boleh nyebutin harga biar mereka japri sendiri di DM. Kadang-kadang ada sih yang punya peraturan seperti itu. Jadi peraturan tiap lapak beda-beda. Cuman ya itu sih tebakan aku sih. Kalau mungkin teman-teman ada yang punya tebakan lain, nggak usah sedih ya.
kamu posting di grup yang lain aja berarti. Tapi ini ya, emang grup Facebook so far masih paling populer ya. Ini apa, abang digital marketing kita memberikan pencerahan ya, sebentar. Lagi diketik. Oh, kalau kamu baru join, jangan langsung post jualan, biasa adminnya nggak suka. Coba deh ditunggu dulu, atau coba berinteraksi dulu sama sama orang-orang di sana, biar nama kamu, nickname kamu dikenal. Ya cobain. Tapi bener sih, make sense sih. Biasa kalau kamu masuk grup, udah langsung jualan, ya biasa adminnya tidak ini, karena si admin itu diem-diem pasti apa loh. Dan kita kan kalau masuk grup juga di Facebook diverifikasi ya, jadi kayak alasan apa nih kamu masuk ke grup ini, suruh tulis dulu gitu, biar yang masuk nggak bot atau nggak masuk ya itu mungkin terganggu kali sama yang maksudnya melulu jualan. Jadi gini, si admin ini sebenarnya nggak bermaksud jelek sama kamu, karena kalau misalkan terlalu banyak postingan yang jualan, jadinya kayak takutnya anggota grup pada left kayak gitu loh. Jadi sebenarnya adminnya juga nggak bermaksud jahat. Oke, kita punya setengah jam untuk bahas yang ini. Kita lanjut ya.